Bismillahirrahmanirrahim. Karena wanita ditakdirkan mereka menjadi partner di dalam kehidupan seorang laki-laki, maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Supaya saya mendapatkan musim panen yang begitu manis dalam kehidupan saya di akhirat. Ketika saya menjadi partner seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga, apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa menjadi support system yang terbaik untuk suami saya? Karena apa? Kalau saya memang menjadi support system yang terbaik untuk suami saya dan tidak ada keberuntungan laki-laki kecuali mendapati seorang wanita yang membantu suaminya dalam urusan akhirat, kalau dikonkretkan dan di breakdown, apa yang saya harus lakukan? Supaya betul-betul suami saya bukan hanya sekedar menjadi karyawan, tapi mampu melejitkan potensinya menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Supaya anak saya pun mampu menjadi orang-orang besar dalam kehidupan mereka. Apa yang saya harus lakukan untuk suami saya? Supaya membangun support system itu. Karena bukan berarti ketika seorang wanita menjadi istri, dia tidak bekerja. Dia bekerja. Laki-laki juga bekerja. Tapi bekerjanya perempuan itu lebih istimewa. Bekerjanya perempuan itu adalah dia menjadi timnya suami. Di dalam banyak perkara yang ada pada kehidupan yang dijalani bersama, ketika dia menjadi support system dari sebuah tim keluarga bernama suaminya, kalau tim ini baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Dan ketika tim ini pincang, maka seluruhnya pun akan menjadi pincang. Makanya tidak salah kalau orang luar sering mengatakan, di balik laki-laki yang hebat, ada wanita yang hebat. Dan itu ada dua. Ibunya dan istrinya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya, saya pingin sekali, Ustadz. Saya pingin bekerja, walaupun saya tidak perlu ke kantor dan tidak perlu saya menjadi karyawan. Saya pingin bekerja. Apa pekerjaan yang Allah bebankan untuk saya? Jadi bukan berarti perempuan itu kalau mereka di dalam rumah tangga tidak bekerja, salah. Jadi kalau ada perempuan ditanya, kerja apa? Kerja atau tidak, Mbak? Jawab aja, saya kerja. Loh, kerjanya apa? Menjadi timnya suami saya. Itu kerjaannya. Jadi jangan ada yang mengatakan, kerja Mbak? Enggak. Sekolah tinggi-tinggi kok nggak kerja. Loh, kerja. Perempuan tuh kerja. Kata siapa nggak kerja? Bahkan terkadang pekerjaannya lebih berat daripada yang lainnya. Maka sesungguhnya ketika kita paham, perempuan pun harus bekerja. Tapi dalam dimensi yang unik sesuai dengan dunianya mereka. Sekarang apa yang harus dilakukan seorang wanita ketika bekerja? Ketika seorang wanita sudah memahami salah satu di antara fase kehidupannya adalah dia bekerja menjadi tim untuk suaminya. Di dalam suaminya mencari karunia dan menyelesaikan banyak masalah yang mungkin dihadapi dalam kehidupannya, maka setidaknya ada 5 pekerjaan yang harus dilakukan seorang wanita supaya bisa menjadi support system terbaik bagi kehidupan untuk suaminya dan anaknya di dalam bertumbuh kembang. Apa itu 5? Yang pertama, ini di sini. Perhatikan tulisan di samping saya, ya, di samping saya. Yang pertama adalah seorang wanita pekerjaannya itu dimulai dengan sebuah pekerjaan yang simpel dan sederhana, yaitu adalah seorang wanita yang memberikan ketenangan. Dia memberikan ketenangan, ya. Karena ketenangan seorang suami itu adalah perkara yang sangat besar untuk melejitkan potensi dirinya. Dan tidak ada ketenangan yang paling besar kecuali ketenangan yang didapatkan oleh seorang suami dari istrinya. Ya, makanya akhirnya betul kalau kata para ulama mengatakan, kalau para ulama besar itu pernah ditanya begini, ibu-ibu, apa kunci rahasia harmonis dalam keluarga? Ulama besar ini yang telah melewati puluhan tahun dalam pernikahan berkata, jangan meributkan perkara-perkara remeh dan kecil. Selama itu masih bisa dimaafkan aja. Ya. Maka ini intinya, yang pertama adalah saling memberi ketenangan. Karena apa? Karena sesungguhnya saling memberikan ketenangan, ketenangan suami, ketika suami memberikan ketenangan kepada istrinya akan bertambah baik. Karena air susu yang mengalir kepada anaknya ketika disusui akan berisi dengan aura yang positif. Dan ketika sang istri itu tenang, lapang hatinya, tenang, maka ketika dia mendapatkan amanah mendidik anak, maka dia bisa fokus dan konsentrasi. Itu akibat yang akan dirasakan langsung oleh seorang istri kalau tenang. Sama pula,
sebenarnya adalah ketenangan itu juga didapatkan ketika sang istri berusaha untuk terus memberikan ketenangan, tidak suka untuk memulai satu konflik, dan tidak suka untuk tidak suka membesar-besarkan perkara yang tidak terlalu syar'i, yang sebenarnya masih bisa dikompromikan dan masih bisa untuk dikomunikasikan. Maka ketika suami istri saling tahu narasi, latar belakang kenapa dia harus memberikan ketenangan, maka ketenangan itulah yang akan melejitkannya. Karena seorang suami, ibu, kalau dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumahnya, apapun yang ada di luar itu akan menjadi berantakan. Dimulai dari ketidaktenangan dia mendapatkan di dalam rumahnya senyuman yang harusnya diberikan oleh seorang istri kepada sang suami. Mari saya ajak ibu untuk merenung. Satu perenungan hadis yang sederhana. Ibu-ibu karyawan dari BSI. Ibu tahu nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu ditanya, ya Rasulullah, ayun nisa'i khairun. Siapa laki-laki, siapa perempuan yang paling baik? Ya, siapa perempuan yang paling baik ya Rasulullah? Pertanyaan dari seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ayun nisa'i khairun. Ya. Bahwasanya ada seseorang nanya, siapa wanita yang terbaik itu? Maka perhatikan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pada saat itu tidak mengatakan kepada yang bertanya dan menjawab. Nabi tidak mengatakan perempuan yang baik itu yang banyak sholatnya. Perempuan yang baik itu yang banyak puasanya. Wanita yang paling baik itu yang paling panjang jilbabnya. Nabi tidak mengutip jawaban-jawaban itu tanpa menafikan semua jawaban-jawaban itu memang benar. Salah satu di antara ciri-ciri perempuan yang baik. Tapi yang menarik, Nabi tidak menyebutkan semuanya, tapi Nabi menyebutkan yang paling besar, yang paling berdampak bagi sang suami, yang paling berdampak kebaikan. Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ayun nisa'i khairan. Maka Rasulullah mengatakan, idza nadharta ilaiha sarrathu. Yaitu seorang perempuan yang apabila seorang laki-laki melihat kepada wanita, istrinya, maka istrinya itu wajahnya itu menyenangkan untuk suaminya. Masya Allah. Jadi ternyata seorang perempuan yang terbaik, yang menjadi bagian dari pekerjaan seorang wanita itu apa? Dari pekerjaan seorang wanita itu sederhana. Simple kok. Dan sederhana. Dia menyenangkan untuk suaminya ketika dipandang suaminya itu menyenangkan. Jadi jihadnya seorang wanita yang paling besar itu di wajahnya. Jihadnya yang paling besar seorang wanita itu di wajahnya. Maka kalau ada perempuan banyak sholatnya, banyak tahajudnya, banyak puasa sunnahnya, tapi wajahnya tidak menyenangkan, yang suka dilipat wajahnya, bermuka cemberut, dia bukan kriteria wanita sholihah, walaupun bukan wanita yang terbaik. Walaupun mungkin banyak sholatnya, mungkin banyak puasanya, mungkin dia baik, tapi dia tidak terbaik. Mungkin dia wanita baik, tapi dia bukan yang terbaik. Jadi Masya Allah, dari situ kita akhirnya mendapati, ternyata yang kita jumpai dan kita dapatkan adalah Masya Allah ya. Ini yang dinamakan ketenangan. Jadi artinya ketika seorang wanita, terutama ketika sang suami menghadapi problematika, turbulence besar yang dihadapi di kantornya, maka pekerjaan seorang wanita, jangan merasa itu kan pekerjaan kamu di kantor. Sudahlah kamu pikir sendiri gitu. Tidak bisa begitu. Tapi yang bisa dilakukan itu apa? Yang bisa dilakukan itu adalah dia tersenyum saja, lalu berusaha untuk memberikan love language-nya kepada sang suami, lalu dengan senyuman, karena smile itu basic love language-nya suami istri. Ya, saya sampaikan dalam satu buku ya. Di dalam buku Lughatul Hub. Lughatul Hub itu bahasa cinta. Dikatakan bahwasanya senyuman itu merupakan basic love language-nya suami istri. Ya, memang ada tambahan, ada hug, ada yang namanya full service dan lain sebagainya. Tapi basic dari love language itu adalah tersenyum. Makanya senyuman satu wanita tulus dari hatinya ketika dia senyum kepada sang suaminya, demi Allah ya ibu, bisa memadamkan 1000 pesona kemaksiatan di luar rumah. Kenapa? Satu senyuman yang tulus itu mengalahkan 1000 kecantikan yang hanya dipoles dari make up.
yang bukan datang dari tulusnya hati kepada seorang laki-laki. Jadi ini merupakan pekerjaan. Makanya kalau saya ditanya, wanita yang solihah itu simple kok. Kalau dipandang suaminya menyenangkan. As simple as that. Tapi ternyata memang ujian terbesar perempuan itu ya pada sesuatu yang simple. Yang sederhana. Karena apa? Karena banyak wanita yang mampu sholat tahajudnya 2 jam dari jam 1 sampai jam 3. Tapi belum tentu dia bisa tersenyum melepaskan suaminya ke kantor di pagi hari. Padahal dia tahu sang suami itu akan menghadapi dengan perjuangan berat. Melewatin perjalanan yang begitu panjang, macet yang luar biasa, suasana pekerjaan yang terkadang tidak sesuai dengan atmosfer hatinya. Dan maaf ibu, sering saya menjumpai banyak laki-laki yang tetap bertahan di satu tempat pekerjaan. Walaupun dia tidak nyaman. Kenapa? Ya karena yang dia ingat itu istrinya dan anak-anaknya. Maka inilah yang kita harus bangun. Saya tidak mau ya nanti ada yang komen begini. Ya lihat-lihat dulu dong Ustadz suaminya. Gitu. Itu adalah orang-orang yang seakan-akan lupa balasan dari Allah. Ya, saya tidak mau kalau sedang menyampaikan tentang masalah seorang wanita gitu. Kemudian wanitanya ngomong, lihat suaminya dulu dong. Sebagaimana ketika seorang laki-laki dikasih tahu tentang hal-hal ini, lihat-lihat dulu dong istrinya. Itu perkataan orang yang tidak paham tentang janjinya Allah. Dan kita harus paham, fa'in ahsantum li anfusikum dalam surat Al-Isra. Bukankah kamu kalau berbuat baik itu kan berbuat baik untuk dirimu sendiri kan? Seorang wanita menjadi support sistem kehidupan untuk suaminya. Ketika dia berbuat baik kepada suaminya, maka sesungguhnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dia akan lapang hatinya, lega jiwanya. Belum lagi ridhonya Allah dan rahmatnya Allah dia dapatkan. Walaupun maaf, mungkin ada seorang istri ketika memberikan senyuman tulus, mungkin sang suami tidak menanggapi. Tapi Allah sudah menyampaikan, fa'in ahsantum li anfusikum. Loh, kalau kamu itu berbuat baik itu sebenarnya perbuatan baik itu kembali sama dirimu, bukan kembali kepada orang. Dan itu kaidah iman di dalam beramal. Ya, maka saling memberikan ketenangan. Coba ditampilkan lagi. Saling memberikan ketenangan. Karena ketenangan seorang suami itu adalah komponen yang melejitkan. شكرا هديت قلبي شكرا